karena aku juga baru bergabung, aku telat juga. Aku berharap aku bisa ngikutin mereka juga, terus kita saling mengingatkan aja. Megawati buka suara soal dikritik netizen usai marah-marah di live TikTok-nya. Breaking news, TC Perdana Timnas Indonesia resmi di Bali Jelang versus Cina 26 Mei. Megawati buka suara soal dikritik netizen usai marah-marah di live TikTok-nya. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan warganet setelah cuplikan siaran langsungnya viral di media sosial, di mana ia terlihat emosi dan melontarkan pernyataan bernada tinggi kepada salah satu penonton live. Tak butuh waktu lama, tagar Sa Mega ngamuk pun menjadi trending di platform X, dulu Twitter, memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Banyak yang menilai sikap Megawati tidak mencerminkan kepribadian seorang publik figur. Namun, tak sedikit pula yang membela, menyebut bahwa ia hanya sedang jujur terhadap perasaannya. Merespons ramainya kritik, Megawati akhirnya buka suara lewat unggahan video klarifikasi di akun Instagram pribadinya, @megahangkestri. Saya minta maaf kalau ucapan saya kemarin dianggap kasar atau tidak pantas. Tapi jujur, saya juga manusia biasa. Ada saatnya saya lelah, ada saatnya saya kecewa, dan kadang saya bereaksi secara spontan, ujar Mega dengan nada tenang. Ia menjelaskan bahwa kemarahannya muncul karena komentar netizen yang menurutnya sudah melampaui batas. Waktu itu saya sedang live untuk hal yang positif, tapi ada yang sengaja provokasi dengan komentar nyinyir dan merendahkan. Saya bukan robot yang bisa terus senyum ketika dijatuhkan, katanya. Mega juga menegaskan bahwa ia tidak menyesali sikapnya, namun menyesali jika hal itu menyakiti pihak lain yang tidak terlibat. Saya tidak menyesali karena itu jujur dari hati saya, tapi saya menyesal jika ada orang yang tidak bersalah, jadi ikut tersinggung. Respons warganet pun terbelah. Beberapa memuji keberanian Mega untuk berbicara terbuka, sementara yang lain tetap merasa bahwa seorang figur publik seharusnya bisa mengendalikan emosi, apalagi di ruang publik seperti live streaming. Psikolog media sosial, Dr. Rena Aditya, mengatakan bahwa fenomena seperti ini adalah cerminan dari tekanan sosial terhadap figur publik di era digital. Masyarakat sering lupa bahwa selebriti juga bisa lelah. Namun, tanggung jawab moral mereka juga besar karena punya pengaruh, ujarnya. Breaking news, TC Perdana Timnas Indonesia resmi di Bali Jelang versus Cina 26 Mei. Bayang-bayang Piala Dunia 2026 mulai terasa semakin nyata. Semakin dekat, semakin menggugah ambisi jutaan rakyat Indonesia yang menanti teriakan Indonesia Raya berkumandang di panggung sepak bola terbesar dunia. Dalam perjuangan panjang dan penuh liku, Timnas Indonesia kini bersiap memasuki fase krusial. 2 laga pamungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan persiapan itu akan dimulai dari sebuah tempat yang tak biasa, Pulau Dewata, Bali. Mulai 26 Mei mendatang, para pemain akan berkumpul dalam pemusatan latihan TC yang digelar oleh PSSI sebagai langkah terakhir menyusun kekuatan menghadapi 2 laga bersejarah. Pertama, laga kandang menjamu Cina pada 5 Juni. Pertandingan yang diyakini menjadi penentu nasib. Kedua, partai berat melawan raksasa Asia, Jepang, pada 10 Juni di kandang lawan. Kalau tidak salah, mulai TC pada 26 Mei. Pini, ungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada awak media usai rapat koordinasi tertutup di Senayan. Ia tampak optimis, meski tak bisa menyembunyikan raut serius di wajahnya. Pemilihan Bali sebagai lokasi TC bukan keputusan spontan. Ini adalah hasil dari strategi yang memperhitungkan kondisi mental, fisik, dan psikologis pemain. Di saat banyak pemain baru saja menyelesaikan musim kompetisi panjang, baik di liga domestik maupun luar negeri, suasana rileks dan alami seperti yang ditawarkan Bali diyakini bisa membantu menjaga mood tim sembari tetap menjaga intensitas latihan. Ya memang, kami mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik, ujar Erick dengan nada bercanda namun penuh makna. Kami berusaha merayu mereka, mau liburan di mana? Ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali. Tak sekadar rayuan, pemusatan latihan ini membawa beban besar. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat grup C dalam ronde ketiga. Dengan sistem kompetisi yang kejam, hanya tim-tim terbaik yang akan melaju ke babak selanjutnya.
PSSI secara realistis menargetkan skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert untuk setidaknya mempertahankan posisi tersebut demi tiket ke ronde keempat, tahap yang sudah sangat dekat dengan sejarah. Beban berat kini di pundak pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert, legenda Belanda yang mulai menuai pujian atas peningkatan performa tim dalam beberapa laga terakhir. Namun ia tahu, laga melawan Cina dan Jepang bukanlah pertandingan biasa. Satu langkah keliru, satu kekalahan besar, bisa berarti akhir dari mimpi besar ini. Kluivert kabarnya akan membawa skuad penuh ke Bali, termasuk para pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag. Fokus utama bukan hanya taktik, tetapi bagaimana menyatukan kembali chemistry tim setelah jeda kompetisi. Insya Allah semua pemain ikut TC, kata Erik. Kami ingin para pemain senyaman mungkin, tapi juga tetap sadar bahwa mereka akan menghadapi momen terpenting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tanggal 5 Juni akan menjadi momen klimaks pertama. Stadion Gelora Bung Karno dipastikan penuh sesak. Supporter Garuda bersatu dengan satu suara. Dorongan moral untuk menaklukkan Cina. Kemenangan di laga ini bisa membuka pintu keajaiban. Namun kegagalan akan sangat menyulitkan misi saat menghadapi Jepang 5 hari kemudian. Tim yang saat ini masih dominan di puncak klasemen Grup C. PSSI dan seluruh elemen tim sadar, ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah harapan kolektif, kebanggaan nasional, dan mungkin peluang terakhir untuk membawa merah putih ke panggung dunia. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di Bali, tapi yang mereka tuju adalah panggung dunia. Pulau Dewata akan menjadi saksi bisu dari latihan keras, pertemuan strategi, dan mungkin juga momen penyatuan tekad seluruh elemen tim. Sebagai rakyat Indonesia, harapan kini tertuju pada pundak Garuda. Dengan semangat kerja keras dan doa dari seluruh penjuru negeri, kita menanti sejarah terukir. Bali bukan hanya tempat berlatih. Ia kini menjadi titik awal mimpi besar bernama Piala Dunia 2026. Di sisi lain, James mengalami cedera hamstring saat membela tim Belanda, Go Ahead Eagles, pada 6 April 2025. Hingga saat ini, kondisi fullback berusia 25 tahun itu belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa timnas Indonesia akan mempersiapkan alternatif pemain jika Dix dan James belum sepenuhnya pulih untuk menghadapi pertandingan melawan Cina dan Jepang. Saya tidak tahu. Yang namanya risiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dahulu saya bilang, kenapa kita perlu penebalan tim senior 2/11, bahkan 3/11, ujar Erick Thohir. Karena ini memang talent pool kami harus tebal. Risiko cedera itu bisa terjadi. Belum lagi ketika ada penumpukan turnamen. Timnas Indonesia dan U23 bertanding di bulan yang sama misalnya, tambah Erick Thohir.